Sudah siap, gerak. Sudah siap, gerak. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, ada kita doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi serat, gerak. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta tanah air dan kebangsaan kita. Semuanya berdiri. Info sekalian dalam memotong video bagus, juga dia misi pos 2 pertama memang agak mendalam kali. Mudah-mudahan dengan partisipasi kalian ini bisa lulus nanti ya. Amin. Baik, ibu tadi sudah mengakses di sebuah part sebuah KTI ada kajiannya yang lengkap, bahkan ada yang sudah menunjukkan tugas, tidak menunjukkan surat tugas. Nah, kami para guru selain dari nilai tugas, itu yang kami lihat itu juga dipengaruhi adalah kehadiran. Kalau memang kamu tidak hadir, sebisa mungkin mengirimkan surat atau enggak orang tuamu telepon wali kelas, ya. Nah, sekarang ini kan lagi musim sakit apa namanya sih? Bonjoan bobo kalau kita bilang, enggak? Ya kan? Terutama orang yang tersesat itu adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak ini salah satu memiliki imun yang rendah, ya, sehingga anak-anak gampang untuk terserang virus. Jadi virus golongan itu juga ikut tertular, baik itu orang dewasa maupun orang yang lansia. Ketika antibodi kita lemah, maka virus akan dapat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka dari itu, pandai-pandailah kalian menjaga asupan makanan yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian. Pandai-pandailah menjaga imun kalian, beristirahat dengan bagus. Jangan bergadang-bergadang. Jangan bukan hanya laki-laki, perempuan saja ibu tembak, karena mau di 17 harus di 17. Ada? Kenapa? Karena kita terlalu terbiasa dengan yang namanya handphone. Apa? Handphone ya? Handphone. Jadi kalau udah jam 9, itu pakai handphone, simpan kemarin atau letakkan di jauh dari kamar. Tapi kalau handphone itu masih minutin lagi game, main lagi, sosmed lagi. Tapi kalau itu non aktif, insya Allah kamu akan tidak fokus di situ dan kamu pun bisa
Tidur itu tergantung pola pikir kita. Ya, kalau memang kita sudah diharuskan tidak ada aktivitas, maka pola pikir kita pun juga. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Ya, sebelumnya yang materi yang lalu, ya, kita membahas tentang, ada yang tahu apa materi kita? Ekosistem. Baik, sebelum ibu ke materi yang hari ini, ya, siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih nilai. Apa saja komponen-komponen ekosistem yang kamu ketahui? Komponen. Kalau bilang komponen berarti ada komponen yang hidup, ada komponen yang mati. Yuk, siapa yang bisa menjabarkan hidup itu kata lain komponen hidup apa? Komponen mati apa? Ada yang tahu? Silakan. Angkat tangan. Ya, Cut. Ya. Maju ke apa? Silakan. Apa? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa contohnya? Apa yang termasuk dalam golongan abiotik? Siapa saja gitu? Biotik hidup kan? Pertama manusia, kedua, ketiga. Oke, ya. Kalau yang abiotik, benda mah, contohnya, kalau berhubungan dengan alam, batu, benar. Benar sekali. Ya, kita akan untuk Cut. Baik, nah, ya itu dia materi yang minggu lalu ya. Sekarang kita ke materi kali ini tentang sistem pernapasan untuk materi sistem pernapasan manusia. Pertama, dengan menyajikan gambar, ya nanti akan menyajikan gambar melalui PowerPoint, maka kalian dapat mengidentifikasi organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan manusia secara benar, ya. Kemudian dengan menonton video nanti ada video bahaya merokok. Dengan menonton video bahaya merokok, maka kalian akan dapat memahami pengaruh rokok bagi kesehatan pernapasan manusia. Oke, yang terakhir, nah, kita akan melakukan suatu percobaan praktikum nanti ya. Dengan melakukan percobaan sederhana, kalian akan dapat memahami bahaya merokok pada kesehatan manusia. Kemudian ibu akan menampilkan Akibatnya, nafasnya menjadi terengah-engah. Sebenarnya bagaimana proses pernapasan manusia terjadi? Yuk, kali ini kita membahas tentang sistem pernapasan manusia. Bernafas artinya kegiatan hidup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Alat pernapasan manusia terdiri atas hidung,
pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Lubang hidung termasuk juga mulut merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari dan ke tubuh manusia. Namun, akan lebih baik jika kita bernapas menggunakan hidung, sebab di dalam ruangan hidung terdapat senapan dan rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran dan penyakit sehingga jika ada kotoran yang masuk, kita akan mengalami bersin, sehingga kotoran halus tersebut akan terlempar keluar saat kita bersin. Di rongga hidung terdapat ujung-ujung saraf pembau yang berguna membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Itu sebabnya Nino mencium aroma sampah yang tidak sedap. Di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga terhubung langsung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis adalah bukaan trakea atau tenggorokan sehingga makanan dapat masuk ke dalam lambung. Namun, jika ada benda asing, misalnya makanan, salah masuk ke jalan nafas, maka tubuh akan tersedak jagat sehingga makanan tadi terlempar kembali keluar. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya, melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran antara oksigen dan gas karbon dioksida. Jenis pernafasan terbagi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Pernafasan kedua adalah pernafasan perut. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, sekarang kita menjadi tahu bukan bagaimana proses pernafasan terjadi di dalam tubuh kita. Jangan lupa bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa pernafasan bagi kita. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Di dalam kontrol terdapat titik kuasa, titik tubuh. Baik. Nah, sekarang akan kita menunjukkan suatu pertanyaan. Dari video yang kalian amati tadi, video apa tadi? Nah, kenapa dikatakan
kesimpulan, karena adanya organ-organ yang berperan pada suatu sistem pernapasan tersebut. Jadi kalau ada organ-organnya, maka proses dari pernapasan tersebut akan berlangsung secara sempurna. Di mana organ-organ yang tadi sudah didapatkan oleh video yang kita tampilkan. Baik. Menurut kalian, apabila seseorang tidak bernafas, maka ya, ulangi. Menurut kalian, apabila seseorang tidak bernafas, apa yang akan terjadi pada seseorang tersebut? Singkat saja, apalah kira-kira? Mati kan? Berarti bernafas adalah salah satu ciri-ciri siapa? Makhluk hidup. Siapa makhluk hidupnya? Kita aja makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Berarti manusia juga bernafas, hewan bernafas, tumbuhan bernafas. Ada yang tahu tumbuhan bernafas pada saat kapan? Malam hari? Malam biasanya ya. Bukan lagi biasanya malam. Makanya kalau kita lihat, kalau pada daun-daun pepohonan lah, pasti nanti mengeluarkan apa? Berarti air. Ya kan? Makanya proses daripada sistem pernapasan manusia adalah proses memasukkan udara. Udara apa? Proses masuknya O2, kemudian mengeluarkan CO2 dan tahu air kan? Air kan? Apa yang terjadi air? Air apa senyawanya kan? Karbon dioksida ya karbon dioksida, uap air apa? Karbon dioksida. Kalau air apa? H2 apa? H2 oh ini adalah air, ini adalah karbon dioksida. Nah, jangan bingung ya, jangan takut-takut, santai aja. Karena ini yang belajar kita, ini materi kita. Kalau pertama kali masuk di hari Kamis sekolah PAPI, Selasa, ini juga yang akan menjelaskan. Jadi jangan terlalu tegak kali ya. Jadi keluarkan apa yang pendapat yang betul-betul terinspirasi dari pikiran kalian. Nah, kembali lagi. Jadi untuk sistem pernapasan adalah proses masuknya O2 atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ataupun CO2 serta dengan air atau H2O. Nah, proses pertukaran itu dibantu oleh sistem-sistem atau organ-organ yang berperan pada sistem manusia. Nah, tadi aku bilang bagaimana kalau seseorang tidak bernafas, maka dia akan mati. Ya kan? Karena pada orang yang kan tidak ada lagi nafasnya. Nah, karena bernafas adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian bernafas itu dari mana pertama? Kira-kira ketika kalian bernafas dari hidung, apa yang kalian rasakan pada hidung? Apa yang kalian rasakan ya? Coba sebentar bernafas. Coba kalian bernafas. Gimana? Setuju? Apa yang kalian rasakan? Pada hidung belum pada hidung? Coba kalian hidung ibu ya. Coba hidung ibu ya.
kembang kempis adanya organ-organ yang berperan dalam rongga hidung. Nah, tadi jelaskan. Pertama, sistem pernafasan itu ada namanya rongga hidung. Tidak ada videonya kan? Rongga hidung ada apa saja? Oke, tadi bisa rongga hidung ada apa? Ada nggak? Pada rongga hidung ada selaput lendir. Makanya kalau saya bilang apa itu apa? Upil ya kan? Nah itu kenapa upilnya mengeras atau ada apa? Itu karena adanya selaput lendir. Satu lagi kenapa adanya rambut-rambut hidung atau bulu-bulu hidung keren. Yang tahu nih kira-kira fungsi bulu hidung atau rambut hidung apalah? Menarik udara yang terhirup atau dihirup oleh manusia. Kenapa? Agar udara yang terhirup itu bersih. Ya, bersih. Nah, apabila udara yang kita hirup itu tidak bisa tersaring oleh bulu-bulu hidung, maka karya tubuh kita ataupun hidung akan memiliki reaksi yang sering kita alami adalah reaksi bersin, hacim gitu. Misal ada debu nih, nah udara itu di mana saja ada udara ya, apalagi di ruang terbuka. Misal kamu masuk kelas, kawan kamu lagi menyapu, ya kan? Nah, kemungkinan kamu pasti akan mengalami reaksi tubuh kamu kecil gitu. Kenapa? Karena udara yang terhirup terlalu kotor, sehingga bulu-bulu hidung yang ada pada rongga hidung tidak bisa menyaringnya. Jangan saya bilang orang berselingkuh seperti virus-virus itu bukan juga, ya lebih kepada reaksi rongga hidung yang tidak bisa menyaring udara yang bersih. Ingat, pada rongga hidung ada apa? Bulu halus, hidung. Nah, jadi udara akan masuk. Ini kita walaupun Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk hidup yang sempurna, bisa bernafas itu secara seketika spontan. Tapi kalau reaksinya kita buat adegan lambatnya ya kan, masuk O2, kemudian menuju ke namanya adalah sebenarnya faring dulu ya. Faring itu seperti rongga yang di belakang rongga hidung, ya faring. Tapi jarang juga orang menyamakannya karena faring dan laring ini hampir sama, berdekatan tempatnya. Baik. Nah, di mana tempat faring? Di sini faring. Laringnya mana? Apa tadi laring? Laring adalah pangkal tenggorokan. Ini dia. Apa tadi? Pangkal tenggorokan ataupun laring. Nah, pada pangkal tenggorokan ini tenggorokan kita ada namanya epiglotis ataupun tempat ataupun katup penutup katup yang menghubungkan tenggorokan dan kerongkongan. Jadi pada dasarnya ini ada kayak dua saluran pernapasan dan saluran kerongkongan. Ingat ya, kalau untuk makan kerongkongan, untuk bernapas. Jadi ketika ini kan bulat ini ya, ini kan dia kadang
belahannya. Jadi di sini ada katup. Ketika udara masuk, maka katup untuk orang tertutup, sehingga udara itu bebas masuk ke dalam tenggorokan. Itu tenggorokan kita. Ya. Jadi tenggorokan ini pun ada lagi selang dua, selang tenggorokan sama selang kerongkongan. Jadi ketika masuk, udara akan masuk ke dalam lari. Apa tadi lari? Tenggorokan. Nah, ketika sudah menuju ke lari, dia akan menuju ke trakea. Trakea itu lebih kepada nama secara keseluruhan dari tenggorokan. Misal, ini trakea, tapi namanya ada laring di sini, ada bronkus, ya, bronkus. Bronkus itu adalah tenggorokan, ya, ini dia. Bronkus adalah tenggorokan. Nah, jadi ketika dari udara lari menuju ke trakea, trakea ini kayak tabungnya, tau kan? Nama tempat dari tenggorokan itu namanya trakea. Bisa dipahami? Nama secara keseluruhan ini, namanya adalah trakea. Di dalam trakea ini ada dua selang, tenggorokan dan kerongkongan. Jadi walaupun di sini tak dibelah, tak dibagi dua gitu, tapi pada dasarnya mereka itu dalam satu tempat. Nama tempatnya adalah trakea. Nah, setelah udara menuju ke trakea, trakea siapa? Bronkus. Apa itu bronkus? Kemudian udara akan menuju kepada bronchiolus. Yuk, kita ingat. Apa tadi bronchiolus? Bron berarti masih berhubungan dengan tenggorokan. Chiolus. Cabai. Benar, sama tidak? Iya, Pak. Ya. Ya, utang dulu. Utang aja. Ya. Cabang tenggorokan, ya. Cabang tenggorokan ini mana tempatnya disebut? Nah, ayo, gimana kira-kira? Ini ya. Ini ya namanya cabang. Kenapa? Karena cabang ini akan menghubungkan si paru-paru. Ada berapa paru-paru kita? Dua. Ada yang tiga paru-parunya? Ada Ricky. Mbak cuma satu. Ada berapa kakak? Dua. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, pada paru-paru terdapat yang namanya alveolus. Apa itu alveolus? Pertukaran O2 dan CO2. Jadi, kenapa udara yang tadinya terhirup O2 tiba-tiba keluar menjadi CO2? Karena adanya pertukaran yang terjadi pada alveolus. Bukan di paru-parunya, tapi di bagian alveolus. Walaupun alveolus ini tempatnya berada pada paru-paru. Ya, jangan bingung. Jadi, Bu, alveolusnya di mana, Bu? Kiri atau kanan? Di kiri kanan ada alveolus. Jadi jangan, bukan berarti O2 itu satu aja O2-nya ya, nah, memang banyak O2-nya. Nah, itu apa kan? Bisa 2, bisa 3 O2-nya. Nah, itu tadi aku bilang epikotis. Nah, apa kan? Eksternalnya anak? Ya, di sini. Nah, ya kan? Di sini tempat penghasilnya. Jadi kalau misalnya kalau kita lagi makan, itu kita juga
dilarang untuk berbicara. Kalau kita berbicara ini, maka katup dari kerongkongan tertutup. Yang terbuka siapa? Tenggorokan. Ini kayak gini dia berjalan. Ibu bicara ini Kak, nah kayak gini cara bentuk yang berada di dalam epikoris ini. Ya, itu pada pangkal tenggorokan air. Ya, itu ya. Kesimpulannya adalah kita harus tahan dulu organ-organ dan bagaimana prosesnya. Jadi kalau banyak sudah paham. Nah yang kedua, sesuai dengan tujuan kita, kalian juga harus tahu bahaya ataupun penyakit-penyakit yang ada di sistem pernapasan. Seperti yang kalian ketahui, penyakit-penyakit yang ada pada pernapasan itu pertama adalah kayak kalau pada hidung itu apa? Flu, kan? Pneumonia, kemudian tenggorokan amandel, gitu kan? Nah, kalau dibilang tuliskan penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernafasan, maka kamu itu harus fokus. Korek, kenapa? Coba dulu putar lampunya, biar mengarah itu. Fokus itu kepada organ-organnya. Oh ya, sistem pernapasan, jangan nih, tuliskan penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Kalau sakit lambung, sakit jantung, apa? Karena jantung bukan organ untuk sistem pernapasan. Lambung juga. Jadi kalau lebih memudahkan kalian menjawab, hubungkan dengan organ-organ yang berat. Oh, dari hidung dulu. Yang hidung ada hidung, benda, bersih. Kalau dari tenggorokan itu biasanya masuk dengan amandel, radang tenggorokan. Nah, kalau menuju ke paru-paru, asam, napas itu pada umumnya. Sekarang banyak beredar suatu penyakit yang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Ya kan? Penyakit paru-paru ini rusak. Kesalahan dari manusia sendiri. Walaupun kadang dia jadi korban. Aku tak merokok, Bu. Tapi aku sering dekat sama orang yang merokok. Jadi dia termasuk perokok pasif. Yang aktif siapa? Yang merokok. Yang berbahaya siapa sebenarnya? Menghirup. Pasif berarti kan? Kenapa? Karena dia terus. Kalau yang perokok aktif ini, ya, dia ada pertukaran daripada udara tadi. Kan ada menghisap, kan hembuskannya dikeluarkannya. Tapi kalau pada yang pasif, terus dia mengembang. Jadi Bu, apakah hanya asap rokok? Apakah polusi juga bisa merusak paru-paru gitu kan? Bisa juga. Cuma kebanyakan yang banyak mengganggu itu yang benar lebih kepada baik. Sebelum kita ke praktikum, kita akan apa dulu? Menyaksikan video mengenai ya.
Maka di mana 69-nya itu adalah racun. Di depan kanker, rokok dengan gula, pakai gas, itu ya. Ini pakai buat kuat. Ya, pakai suara ya. Nah, maksudnya ya, ada apa tuh? Benzena, ada formaldehyde, ada cyanida, karbon monoksida. Faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbaik di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus dan konsentrasi. Nikotin bekerja di otak merangsang peningkatan hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai cemas, uring-uringan dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan kesulitan tekanan darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ vital, impotensi hingga kemandulan. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan. Oke, baik, itu terakhir pemaparan materi Bu. Sekarang kita langsung kepada praktikumnya. Itu kita akan melihat apa yang terjadi pada paru-paru kita apabila kita terlalu lama ataupun menghirup udara rokok. Baik, walaupun kalian sudah bentuk kelompoknya, ya, tapi coba nanti kalau ada ilmu kesehatan bentuk kelompoknya, silakan tak berdiri, tak terbang pun tak apa. Oke ya, baik, ibu sekalian silakan bentuk kelompoknya sesuai nama-nama yang telah ibu tentukan. Silakan. Oke,
terlihat daripada bahaya merokok pada kesehatan manusia. Baik, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu tentukan. Ya, silakan. Yang pada ini ya. Oke, coba semuanya perhatian, silakan pegangan masing-masing. Ibu hanya taruh satu kali, langsung turun langsung. Baik. Baik, nanti bagian pertama. Bagian pertama buat nama kelompok. Kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Jadi nama kelompok 1, namanya siapa? Oh, sampai 5, tambah lagi di bawahnya boleh. Kemudian, ya. Kemudian, dilakukan di lembar kedua. Di sini waktunya adalah selama 30 menit. Ya, 30 menit. Kemudian kalau bahannya nanti akan Ibu kalau suaranya nanti itu dikerjakan. Langsung kelompok kedua. Nanti untuk bagian kalau bahan Ibu akan mengoreksi. Ini tuh penilaiannya, penilaian kelengkapan bahan enggak? Ibu pilih. Ya, sampai kemudian kalau bahannya ya, korek api ini bisa sama Pak Ibu sama siapa sekali ya. Kemudian langkahnya, baik. Pertama, kamu harus lobangi dulu tutup botol aquanya. Pakai pisau, boleh, boleh. Jangan besar kali, jangan kecil kali. Kemudian harus disesuaikan dengan rokoknya. Nah, setelah selesai, kamu buat lubang di sini. Lubangnya kecil saja ya, nak, jangan besar-besar. Yang pasti ini keluar air. Kenapa? Nanti kita akan masukkan air, ya, baru tutup tadi berarti ada ini yang kita tampilannya. Udah? Nah, kemudian kita ditutup di lubangnya kecil aja nah ya, jangan besar-besar kali. Kecil aja. Nanti kecil aja lubangnya. Nanti pakai double tip ini tutup dulu, baru masukkan air, tutup dengan apa tadi. Kemudian hidupkan rokoknya, kemudian buka lakban yang lubang tadi, dibuka. Kemudian setelah dibuka, airnya akan keluar. Jadi proses air keluar itu akan menghisap daripada kemudian, nah belum selesai. Setelah air habis keluar, tutup. Rokoknya pun habis kan? Ini borong nih, rokoknya juga dibuang. Kemudian secara cepat, jangan lama-lama ya. Jadi satu orang sudah menyiapkan tisu, ya, tisu. Nah tisu ini kita utamakan adalah apa? Oh, manusia ini udah penuh asap tadi ya. Terus yang obat tadi supaya air negatif cepat tutup, biar asapnya jangan keluar. Ya. Kemudian tutup ini lagi, atau jangan tutup lagi, langsung pegang saja satu orang. Inilah nanti, kalau itu nanti koyak, ya kan? Nah, ini aja lah. Atau pakai celana, atau pakai karet lah, ada karet. Pakai karet lah, jangan pakai tutup lagi. Kemudian
udaranya keluar. Jadi udaranya keluarnya dari sini. Jadi betul-betul dilapkan bagus-bagus lagi kalau sini apa. Jadi nanti setelah habis asapnya, kan? Habis asapnya, maka kita lihat apa yang tertinggal padanya. Apakah berubah, apakah ada warna kuning atau tidak. Setelah ada nanti selesai, lalu kalian isilah lembar ketiga. Warna kapas dalam rokok sebelum dibakar. Kan kita kapas, berarti isu kan? Apa warnanya? Putih. Setelah bakar warna apa? Jawab. Jadi ini nilai kelompok. Ya. Kemudian nanti setelah selesai baru presentasi. Apa yang dipresentasikan? Pertama hasil kalian. Hasilnya kalian. Dan sebelumnya jelaskan dulu apa saja organ-organnya. Kemudian menjawab pertanyaan ini. Apa jawaban kalian? Itu saja yang dipresentasikan. Selesai, baru kita mengajarkan soal evaluasi. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kira-kira kalau kita buat di ruangan ini berbahaya. Nanti berokok kelasnya. Jadi boleh dikerjakan di lapangan. Ya, jadi silakan buat dulu alatnya, bolongi. Ya, silakan. Pakai sampah.
guys, this is your mom. Ya. Yan. Silakan dyan. Rusak. Oke, lanjut. Hidup. Makanya harus ada dibuka apanya biar diisap. Iya, biar diisap. Kalau nggak diisap nggak hidup. Udah hidup. Asko. Oh, usah cabut ya. Manches. Ay, Kan. Bakar. Jangan ibu bantu supaya Jadi Bu, biarkan keluar Bu. Dia kalau nggak keluar nggak itu nggak hidup. Dah. Masuk kan udaranya kan? Nah, gini kan juga biar udah ada rasanya masuk. Nah, pegang. Nah, ayo siapa lagi? Kita merah ini rokok kita. Pokoknya ada partisipasi. Apa lagi tinggi ini? Mana kalian? Sabar. Biar keluar kan aja, biar ringis. Cak ini kau megang.
ya kan pandangnya kan. Nggak enak kalian main pandangnya kan. Saya akan tisu, lagi sama tisu. Udah ada itulah yang macam. Iya, bukan ini one only. Ketiga. Dua asap kami, Bu. Dipijit. Gini-gini ya. Nah, gini-gini na ini tuh gini. Masuk asap kok. Gila pak, ini pak, yang kuning-kuning itu.
dilihat daripada tisu yang tertinggal, kemudian tisu itu tidak penting, berarti tisu itu digambarkan sebagai paru-paru. Jadi apa yang ada pada tisu itu seperti itulah nanti keadaan paru-paru kita. Bagi orang yang merokok dan menghirup rokok, paru-paru kita yang pada dasarnya bersih berwarna merah, ya, ketika terusan ditambah dengan zat yang kuning tadi, maka paru-paru kita akan rusak, akan berwarna hitam, gitu kan? Kita lihat kan pada slogan rokok kan? Baik, silakan kelompok 1 dipersilakan untuk ke depan. Ya, boleh ditunjukkan. Tanya. Teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil praktik kami mengenai pencapaian hasil penelitian kami tentang praktik tadi adalah pertama, warna kapas belum kami bakar berwarna putih. Kemudian warna kapas sesudah kami bakar berwarna kuning seperti ini. Kemudian berdasarkan percobaan yang kami lakukan, apel berwarna yang menggunakan sampah berubah warna dan sedikit basah. Jika kapas diibaratkan sebagai alveolus dan paru-paru, apa yang terjadi pada organ tersebut? Paru-paru rusak dan berubah warna atau paru-paru tidak sehat. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena di dalam rokok mengandung zat berbahaya seperti zat nikotin sampai hasil praktik kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin menanyakan? Maksudnya bukannya. Coba, apa yang kita bisa mengerjakan tentang dari pengetahuan? Dia ada orang yang mengenai ya. Tentang rokok boleh, Ya, silakan. Kenapa rokok itu sangat baik tapi mereka tahu bermain kenapa mereka tidak merokok? Mungkin karena ada baik akan saya jawab. Mungkin karena dia sudah menjadi kecanduan, jadi dia tidak menghiraukan ketika jadi memang ada. Jadi memang ada salah satu zat yang membuat rokok, yaitu tentang salah satunya kayak etanol gitu lah ya. Dia ada kandungan kayak kecanduan. Jadi merasa asik, bahkan bisa kalau marah merokok itu gak enak gitu. Oke, nah coba. ini kami akan memberikan sedikit buat yang tadi merokok. Jangan merokok karena merokok dapat merusak organ tubuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fadila. Kalau mau presentasi. Jangan dulu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna kapas sebelum dibakar rokok berwarna putih. Warna kapas sesudah dibakar rokok kuning kecoklatan. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, apa perubahan yang terjadi pada kapas kuning kecoklatan? Kapas kuning ibaratnya sebagai teoris yang paru-paru. Apa yang terjadi pada bagian tersebut akan terjadi kerusakan paru-paru. Bagaimana hal tersebut terjadi? Adanya kandungan di dalam asap rokok lebih dari 500 partikel gas berbahaya dan nitrogen yang dapat menimbulkan kanker di berbagai organ. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Tidak. Apa tanya? Tidak. Apa yang bisa Ibu? Ada? Ada? Oh, ada tanya. Apa yang disebut alveolus? Dia untuk apa? Tempat apa yang ada? Sekarang Pertukaran O2 dan CO2. sama siapa? Pertukaran O2 dan CO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktik bahayanya rokok. Warna kapas sebelum dibakar. Warna kapas sebelum dibakar rokok yaitu berwarna putih. Warna kapas sesudah dibakar rokok yaitu menjadi warna kuning. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, apa perbuatan yang terjadi pada kapas? Kapas tersebut berubah berwarna kuning. Jika kapas diibaratkan sebagai alveol kemudian tadi, apa yang terjadi pada alveol tersebut? Kadar oksigen yang mencapai aliran darah pun menurun. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena rokok bisa menimbulkan penyakit paru-paru dan adanya kandungan rokok pada satu batang yaitu kulit-kulitnya. Sekian dari kelompok lain ada yang bertanya? Kenapa yang timbul jika pecandu merokok? Senapas.
Penyakit apa yang timbul jika menjadi merokok? Penyakit yang timbul pada kecanduan rokok yaitu sesak napas dan paru-parunya menjadi berwarna hitam. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini akan mempresentasikan hasil sedikit bahaya rokok terhadap kesehatan. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, perubahan yang terjadi pada tisu yang awalnya putih berubah menjadi kuning seperti ini. Jika tisu ibaratnya sebagai alveolus dan paru-paru, maka yang terjadi pada organ tersebut paru-paru akan menjadi menghitam. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena rokok tersebut mengandung nikotin dan zat yang berbahaya seperti nuklir termasuk di dalam zat rokok. Ya, silakan saya mulai pertanyaan. Apa saja kandungan rokok? Apa saja? Nuklir, kapur, nikotin, itu ada penghilang cat gitu Bu. Itu lagi saya ketahui. Beberapa kali ya, Bu. Tapi belum ada, Bu. Apa yang membuat apa tersebut menjadi berubah warna? Karena di dalam rokok itu mengandung zat nikotin. Karena di dalam rokok itu mengandung zat nikotin yang dapat merubah warna. Kayaknya udah mulai panas ini guys. Kita cuma mau ngapain guys? Pasal berapa? Panas gitu. Tuh gantian, kakak dulu ya. Kan udah tiga. Oke. Apa yang terjadi di dalam kasus merokok di kalangan remaja? Oke. Bagaimana kasus merokok yang terjadi pada kalangan remaja Ada kecanduan, terus sesak napas, bagi yang sakit-sakitan. Gitu. Udah lagi yang lain. yang terjadi pada kalangan remaja ya nggak salah benar yang terjadi pada kalangan remaja saat ini kenapa anak-anak SMA itu sekarang sudah berani merokok itu kan ya itu tadi karena pertama ada zat kecanduan yang ada pada rokok ya jadi walaupun dicoba sekali dia akan bisa menambah atau menaiki lagi terus dicoba susah emang menghilangkan rokok dari hati ya jadi kalau dibilang kenapa orang-orang remaja sekarang ini sering merokok ya karena banyaknya kepada lebih kepada zat-zat dan kandungan yang terjadi pada rokok ya hari ya oke Baiklah, sekian saja presentasi pada hari ini dari kami. Bila
warahmatullahi wabarakatuh. Rokok sama kayak minuman. Kenapa minuman diciptakan? Oleh lagi dengan kekuatan apa kekuatan Anda? Kenapa kau diciptakan? Kalau tidak tidak ada pabrik rokok, maka pengangguran di Indonesia juga makin bertambah. Kenapa? Tidak ada tempat pekerjaan, gitu kan? Jadi tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tutup aja lah rokok itu. Balik nanti yang jadi korban siapa? Pengangguran, manusia, pekerja. Itu sulit untuk dijelaskan kalau begitu. Jadi kenapa adanya kekuatan batin? Apa itu tadi? Baik, coba dulu bagus punya. Bagus punya. Baik, silakan. Dari siapa pun. Terima kasih ucapkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, Ibu sangat salut sama kalian, walaupun dalam kondisi saat ini kita bergabung kelas, tapi terakhir ini lihat ada seperti cemburu-cemburu dari anak itu, ya boleh, ya. Jadi kan bilang, nah siapapun yang bertanya nilainya ditambah. Kelompok siapa yang paling banyak pertanyaannya nilainya ditambah. Jadi imbang. Kalau kasih pertanyaan ke mereka akan nilai bertambah dan kalau nilainya gitu kan. Jadi sebenarnya sama. Dapat poin 1 yang bertanya, dapat poin 1 juga yang menjawab. Nah, jadinya jangan kalau itu ada seorang itu suka itu berarti ada kamu kurang bagus. Ya. Kita kompak, kita selalu apalagi agama-agama kami kan nggak boleh apa namanya itu ambil hebatnya aku lagi tidak ada. Semuanya ibu anggap sama, tidak ada bodoh, tidak ada pintar. Kalian melakukan praktik saja itu sudah menambah keterampilan kalian yang sangat tinggi. Apalagi di kelompok 2 dan kelompok 4, maka gagal mereka mau mencoba lagi. Itu tidak plus sama ini, ya. Jadi yang sekali berhasil juga nilai plus sama itu. Jadi tidak ada membedakan sama semua. Ya. Jadi intinya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwasannya pada sistem pernapas itu terjadi secara alamiah. Tak bisa kita bernapas saya tak bisa. Memang sudah itulah anugerah Tuhan. Ya karena sama kita makan, nggak tahu kita bagaimana proses penggilingan makanan itu dalam lambung, nggak tahu kita. Dan kita juga nggak tahu bagaimana udara itu bertukar di paru-paru. Yang tadi O2 aja nggak nampak kan? Tapi kita hanya bisa merasakan. Apa yang kita rasakan ketika kita hirup udara dan kita mengeluarkan udara tersebut. Jangan kita punya merasakan, tapi reaksi tubuh kita juga bisa kita lihat. Nah, jadi organ-organ kita ini pertama apa? 1 sama-sama ya? 1 2 3 4 5 keterampilan sudah kita praktek, sekarang nilai pengetahuan. Apa itu nilai pengetahuannya, Bu? Ambil dari kalian mengatakan ya, betul.
Udah bagi terusan. Nah, kalau urutannya paling dulu bawahnya, paling dulu itu dia dekat rongga ini. Sudah dapat semuanya? Baik, jangan dijawab. Yang dijawab itu hanya lembar pertama. Karena waktunya lagi. Yang dijawab hanya lembar pertama. Lembar kedua yang benar-benar kita jatuh simpan, ya. Oke, doakan. Semuanya sudah dapat lembar soalnya. Untuk soal pertama yang kalian jawab itu A. A itu siapa namanya? Boleh kalian pilih jawaban di bawah sesuai dengan organ yang ditunjukkan pada tanda panahnya. Paham? Paham. Kasih waktu untuk mengerjakannya hanya 5 menit saja. Mantap ya.
Oke guys, oke guys. Kali nyote biar apa gitu ya. Ibu harus itu nggak
tentang rangkuman kita dapat bermanfaat sama kalian, terutama sama orang-orang sekitar kalian, ya, boleh abang, boleh orang tua, ya, tentang bahaya merokok. Kiranya dapat menjauhi rokok karena memang zat-zat yang ada pada rokok itu sangatlah, bukan lagi sangat, banget berbahaya, ya kan? Ya. Jadi mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan Danton, silakan. Siap gerak. Siap gerak. Mengakhiri pelajaran pada siang ini kita doa. Doa dimulai. Berdoa besar. Istirahat gerak. Siap.